kalau misalkan kami membangun acara-acara seperti workshop, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya, maka sulit sekali untuk mengajak mahasiswa menghadirinya. Susah sekali untuk mengundang mereka untuk turut berdiskusi. Tetapi kalau misalkan acaranya itu adalah band, kemudian ya yang semacam itu, maka membludak sekali pesertanya, bahkan ketika harganya sangat mahal. Kenapa ya bisa seperti itu? Padahal kan asumsi sederhananya adalah karena kampus itu adalah tempat pendidikan, maka banyak sekali orang yang masuk ke sana untuk mengenyam pendidikan tertentu, dan karena itu maka aktivitas-aktivitas dan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan seharusnya laku keras. Tetapi kenapa tidak seperti itu? Kenapa kalau misalkan acaranya adalah diskusi publik dan sebagainya, bahkan pembicara sekelas Rocky Gerung sekalipun tidak cukup untuk menarik minat mahasiswa, jumlahnya tetap sedikit dibandingkan misalkan dengan konser dan lain-lain. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, kemudian si panitia itu juga beberapa di antara mereka cerita bahwa ya anak-anak kampus zaman sekarang itu sulit untuk berorganisasi. Mereka malas sekali kalau misalkan diajak untuk kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Yang mereka pikirkan adalah masuk kuliah, pulang lagi, masuk kuliah, pulang lagi, atau masuk kuliah, pulang ke kosan dan sebagainya. Di tempat kos-kosannya hura-hura, perzinahan di mana-mana dan lain sebagainya. Kejadian-kejadiannya selalu diceritakan seperti itu. Lalu ada juga kalau misalkan dimarahin sama dosen, mereka langsung mengkeret. Kalau ada tuntutan, mereka langsung mengkeret. Kemudian mereka cerita ke orang-orang, aku tuh butuh healing, aku tuh stres diginiin terus, tugas nggak bisa, nggak bener. Terus kalau misalkan sama dosen dituntut seperti ini, seperti itu, mereka malah lebih tertekan lagi. Kenapa mahasiswa zaman sekarang menjadi seperti itu? Katanya begitu. Nah, begitulah sekelumit cerita yang saya terima dari orang-orang yang jadi panitia. Saya tidak tahu apakah mereka itu mewakili atau merepresentasikan keseluruhan dari mahasiswa di Indonesia, atau itu adalah kasus-kasus tertentu saja. Cuman yang jelas kalau Baraya menganggap bahwa mahasiswa memang seperti itu di zaman sekarang, mari kita sama-sama temukan solusinya. Robert Kiyosaki terkenal sekali dengan bukunya Papa Kaya dan Papa Miskin. Sebenarnya bukan hanya buku, tetapi dia juga menerbitkan beberapa makalah, kemudian dia presentasi di banyak acara dan sebagainya. Tetapi intinya adalah bahwa dia menjelaskan bahwa papa kaya dan papa miskin itu bukan ditentukan oleh nasib awalnya, tetapi ditentukan oleh mindsetnya, pikirannya. Jadi papa miskin misalkan ditandai dengan bahwa dia selalu bekerja keras, bahwa dia rutin untuk mengerjakan tugas, tetapi dia tidak jadi kaya. Dia terus aja hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, pulang dalam kondisi capek, tidak punya waktu untuk menemani anaknya bermain, tidak memiliki waktu untuk bercengkarama dengan istrinya, dan setelah itu dia tidur saja, kemudian besok bekerja lagi. Begitulah rutinitasnya berulang-ulang. Nah, tapi walaupun seperti itu, dia tetap akan miskin terus. Penghasilannya akan bertambah sedikit demi sedikit, tetapi pertambahannya hanya untuk menutupi inflasi. Sedangkan papa kaya sebaliknya, papa kaya itu bekerjanya sama-sama kerja keras, tetapi tidak terjadwal, dan bahkan dia menentukan jadwalnya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu dia bekerja menjadi semakin sedikit, kegiatan dia untuk bisa mengaktualisasikan dirinya di dunia hobinya, bercengkrama dengan keluarganya menjadi semakin lama semakin banyak, dan bahkan semakin banyak dia punya waktu luang, justru semakin besar penghasilannya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba Baraya cek misalkan kualitas orang-orang kaya dan kualitas orang-orang miskin gitu. Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki kemudian menjelaskan masalah utamanya adalah soal mindset terhadap uang. Jadi orang kaya menganggap bahwa uang itu adalah babunya, pembantunya, dan apapun yang dia lakukan sebenarnya adalah cara untuk memperbudak si uang itu. Sedangkan orang-orang miskin itu bekerja untuk uang, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dan karena itulah maka dia selamanya akan menjadi miskin. Ini pula lah yang sempat dikatakan oleh Francis Bacon, salah seorang filosof terkemuka dari Eropa, yang mengatakan bahwa, ini catat ya, walaupun ini sebenarnya sudah umum diketahui, tapi catat aja, penting, bahwa uang itu adalah budak yang baik, tetapi dia adalah majikan yang sangat buruk. Nah, sayangnya mahasiswa-mahasiswa yang dinarasikan oleh para panitia kegiatan tadi itu, kegiatan seminar itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang pasti atau hampir pasti di masa depan akan menjadi papa-papa miskin atau mamah-mamah miskin, seperti yang dijelaskan oleh Kiyosaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena terlihat jelas
kelas. Jadi maksudnya gini, untuk kuliah, apa yang harus kita pikirkan itu adalah motif tentang mendapatkan pengetahuan, tentang mendapatkan pengalaman, tentang mendapatkan skill, bahwa ketika kita kuliah, maka itu mengasah proses berpikir kita, menciptakan metodologi yang baru dalam benak kita, mewujudkan sensasi agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, mendorong kita berinisiatif untuk melakukan sesuatu, mengasah kemampuan dan keterampilan kita di dunia kerja dan sebagainya. Itu adalah tujuan dari kuliah. Tetapi yang dipikirkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tadi dijelaskan itu, mereka berpikir bahwa kuliah adalah cara untuk bisa bekerja secara instan, atau kuliah adalah cara mereka mengulur waktu agar tetap dapat jajan dari papa dan mama, karena mereka sampai sejauh ini belum bisa mandiri secara finansial gitu. Jadi karena dia ke kampus itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ijazah, dan ijazahnya itu didapatkan untuk mendapatkan pekerjaan, maka dia sebenarnya tidak suka pada pembelajaran, karena dia fokusnya itu adalah untuk mencari kerja, untuk mendapat ijazah. Karena fokusnya mencari ijazah dan mendapat kerja, ngapain dia capek-capek untuk ikut kegiatan begini dan begitu, ikut kegiatan seminar pendidikan? Mereka tidak akan berminat untuk itu. Bahkan mereka tidak berminat untuk belajar. Mereka memperlakukan bangku kuliah sebagai sarana mereka untuk mendapatkan ijazah dan pekerjaan di masa depan. Jadi wajar kalau misalkan banyak mahasiswa di zaman sekarang yang tidak lagi mau mengikuti seminar, lokakarya, workshop, dan pelatihan dan semacam itu, karena mereka memang tidak berminat pada pendidikan gitu. Makanya mereka datang ke kampus, ngedengerin dosen ngoceh, mempersiapkan tugasnya, dikumpulkan, ya udah kerjaannya seperti itu aja. Karena apa? Karena hanya ingin mendapatkan ijazah saja, kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian pikiran mereka itu adalah bahwa ketika si dosen ngasihin tugas, mereka berpikir bahwa tugas itu adalah kewajiban sebagai seorang mahasiswa, yang kemudian karena itu ya yang penting gugur kewajiban. Mereka copas dari Google, kemudian dipindahin ke kertas mereka, kemudian nama penulis aslinya diganti sama nama penulis kelompok dari mereka sendiri, kemudian dipresentasikan dengan cara membaca. Yang penting apa? Yang penting sudah presentasi itu. Padahal kan bukan. Tugas dari dosen itu, dosen ngasih tugas itu dengan tujuan apa? Mendorong setiap mahasiswa bisa berpikir, bisa menggunakan akal pikirannya untuk mencari sumber, memverifikasi sumber, menganalisis sumber, kemudian menyajikan sumber gitu. Kan begitu seharusnya. Tapi karena mereka memang pikirannya bukan untuk itu, pikirannya adalah untuk gugur kewajiban agar segera lulus kuliah dan kemudian mereka mendapatkan ijazah, maka setiap tugas yang diberikan sama dosen, mereka copas dan tidak peduli. Mau nanti bikin makalah, mau bikin skripsi, bikin apa, ya kalau nggak copas, nyari joki. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Bahkan di banyak kampus, itu di sekitar kampusnya itu tukang joki itu terbuka, buka kios-kios kayak gitu, biasa-biasa aja, bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, skripsi selesai gitu. Nah, apakah mahasiswa itu akhirnya dapat ijazah? Dapat. Tapi mereka nggak dapat ilmunya, nggak dapat skillnya, dan karena itu mereka memutuskan dapat ijazah untuk apa? Si ijazah itu nanti akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengemis pekerjaan. Bayangkan Baraya kuliah 4-5 tahun untuk mendapatkan soft skill, untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kesadaran. Tetapi yang terjadi adalah setelah itu Baraya menjual diri. Tolong berikan saya pekerjaan, ini ijazah saya. Tolong berikan saya pekerjaan, ini ijazah saya. Kan seperti itu. Tapi itu mindset mereka, pikiran mereka. Kalau udah lulus kuliah, ya udah kerja, apalagi. Mereka enggan untuk berorganisasi. Karena apa? Tujuan saya kuliah bukan untuk berorganisasi. Itu malah menghabiskan waktu saya. Tujuan saya adalah untuk dapat ijazah. Nah, karena itu maka mereka malas buat berorganisasi. Padahal berorganisasi dalam kemahasiswaan itu sangat penting. Karena apa? Karena sekali lagi nih, di kampus itu tujuan kita bukan untuk dapat ijazah, bukan untuk mudah cari kerja, tapi untuk soft skill kita menjadi lebih baik. Kemudian kita memiliki spesialisasi di satu bidang, kita memiliki kemampuan berpikir metodologis, berpikir akademik, kan begitu. Tapi kan mereka nggak peduli, yang penting dapat ijazah. Itu masalahnya. Dan karena itulah maka pada akhirnya mereka seperti yang tadi itu, yang penting dapat ijazah, yaitu ngejoki, kemudian nyontek, itu sudah menjadi hal-hal yang biasa, hal yang lumrah gitu. Nah, sekali lagi ya, kita kaitkan dengan pikiran dari Pak Kiyosaki tadi. Kalau misalkan mahasiswa pikirnya adalah untuk dapat ijazah, kemudian kerja, maka dipastikan mereka masa depannya akan miskin.
Karena apa? Karena mereka memutuskan untuk jadi budak uang. Mereka menghabiskan sekian banyak waktu yang mereka korbankan untuk dapat ijazah, dan ijazah itu digunakan untuk ngemis pekerjaan. Emang salah kalau bekerja? Sama sekali tidak salah. Yang salah itu adalah motif untuk bekerjanya. Kalau motif Baraya untuk bekerja memang untuk mencari nafkah, untuk ya yang semacam itu, maka tentu saja itu adalah positif. Tapi kalau misalkan Baraya nyari pekerjaan karena memang Baraya cuma taunya ke sana, maka itulah sesuatu yang salah.